Ketika kami bertanya kepada orang-orang tentang apa itu utopia, kebanyakan dari mereka menjawab, hujan. Padahal akan lebih pas jika mereka menjawab antara ada dan tiada. Well, kami sedang membicarakan utopia dalam arti yang sebenarnya. Utopia. Terdengar tidak asing bukan? Namun, kebanyakan dari kita kesulitan menjelaskan apa itu. Menurut KBBI, utopia adalah sistem sosial politik yang sempurna yang hanya ada dalam bayangan, khayalan, dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Cukup sulit untuk hanya sekedar mencoba untuk memahaminya dari kata-kata. Tapi, pernahkah kalian berpikir, membayangkan, berkhayal, atau bermimpi tentang dirimu sendiri yang berada di dunia yang sangat mudah untuk dijalani? Contohnya, Anda tak perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Bahkan, Anda tak perlu menggunakan uang untuk mendapatkan apapun yang diinginkan. Terdengar mustahil bukan? Namun itu bisa saja terjadi meski untuk mencapai atau sampai ke kondisi tadi sangat sulit dilakukan. Dan itu semua hanyalah utopia. Penjelasannya akan sangat panjang dan merembet kemana-mana jika Anda berpikiran utopia sama saja dengan khayalan. Karena utopia sendiri tidak bisa lepas dari keinginan yang ada dalam setiap individu manusia yang kemudian membentuk komunitas dan mempunyai cita-cita yang sangat jauh berbeda dari keadaan kehidupannya saat itu, yang membuat kehidupan manusia terus bergerak maju dan memperbaiki diri dalam kerangka evolusi kehidupan yang kompleks menuju utopia tersebut. Contohnya begini. Manusia zaman dulu di awal peradaban yang masih sangat sederhana di mana manusia masih hidup dengan berburu untuk mendapatkan makanan dan meramu dari apa yang mereka temui di alam. Pasti mereka ada yang berpikir, tidakkah akan lebih mudah jika hewan-hewan buruan itu ada di halaman tempat tinggal kita, beserta dengan tumbuhan-tumbuhan dan buah-buahan yang biasa kita makan? Mungkin hal semacam ini hanyalah sebuah angan belaka dan seperti menyalahi ketentuan alam dan tradisi mereka di mana komunitas manusia pada zaman itu bergerak dengan kehendak alam yang akan terus berpindah kemanapun alam menyediakan makanan untuk mereka. Bukan untuk mengendalikan alam sekitar sesuai keinginan manusia, mengeksploitasi hewan dan tumbuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Hal itu seperti menjadi utopia bagi komunitas manusia sederhana saat itu. Namun apa yang kemudian terjadi? Manusia pada akhirnya mampu menjinakkan hewan-hewan untuk diternak dan dijadikan sumber pangannya, bahkan untuk dijadikan kendaraan atau pengangkut barang bawaan mereka. Manusia juga mampu mengolah lahan pertanian untuk menghasilkan sumber pangannya yang lain. Hal itu pula lah yang membuat manusia kemudian tidak lagi hidup berpindah-pindah mengikuti kemana sumber makanan lebih banyak berada. Karena mereka sudah bisa memproduksinya sendiri untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dimulailah awal kehidupan yang baru di mana komunitas manusia mulai membentuk masyarakat dalam satu wilayah yang setelah itu diikuti dengan berbagai kepentingan lainnya dalam rangka melindungi semua yang ada di dalamnya. Dari contoh tadi menunjukkan yang awalnya utopia, namun kemudian seiring berjalannya waktu bisa diwujudkan. Lalu, apakah yang dianggap utopia yang ada saat ini juga pasti bisa diwujudkan di masa depan? Kehidupan manusia akan selalu bergerak kemanapun arahnya, menuju titik di mana manusia sudah tidak lagi memiliki tujuan, cita-cita, ataupun impian lagi. Seperti yang dicontohkan sebelumnya, di mana manusia mampu mewujudkan utopia sederhananya, kehidupan mereka akan terus menciptakan utopia-utopia yang lain yang seperti menjadi tugas-tugas yang diwariskan kepada generasi selanjutnya untuk diwujudkan. Namun, apakah yang terjadi jika manusia sudah meraih segalanya dan sudah mampu untuk melakukan apa saja untuk menopang kehidupannya? Dalam kerangka berpikir yang kompleks dan perjalanan peradaban yang telah dilalui, mungkin hal semacam itu yang ada di benak mereka dan menjadi utopia. Andaikan saja hal itu bisa terjadi, manusia sudah meraih segalanya dalam hal keilmuan dan mampu menerapkannya dalam rangka memfasilitasi kehidupan umat manusia. Apakah kemudian manusia sudah tidak bisa sekedar menciptakan utopia selanjutnya karena semuanya sudah didapatkan hingga manusia sangat merasa nyaman menjalani kehidupannya? Tentu saja hal tadi akan mengakibatkan semacam paradoks.
ketika semua kebutuhan, keinginan, impian, dan cita-cita sudah terpenuhi tanpa berusaha yang mengakibatkan penderitaan. Ketika semua kekhawatiran sudah bisa dihilangkan dengan berbagai macam antisipasi yang terotomatisasi, ketika semua manusia berada dalam utopia terakhir, apakah manusia di zaman itu masih sama seperti manusia di zaman sekarang? Mungkinkah perkembangan teknologi dalam mengakomodasi semua kebutuhan dan keinginan manusia justru akan menjadikan manusia kehilangan sisi manusianya? Di mana emosi tentang jatuh bangun dalam perjuangan, ketidakpastian pengharapan, sampai perasaan bahagia saat memperoleh keberhasilan. Semua itu tidak akan ada di dunia di mana semuanya sudah teratur dengan sangat baik, mulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai keinginan yang terjauh sudah tersedia. Lalu, apakah manusia akan mempunyai keinginan kembali ke masa lalu yang penuh tantangan ketika masih berada dalam serba kekurangan? Atau mereka juga bisa membuatnya sebagai simulasi hanya untuk memuaskan hasrat adrenalin sama seperti dalam game? Manusia adalah makhluk yang dibekali dengan kemampuan berpikir, mempunyai kehendak bebas, dan ego dalam dirinya masing-masing. Walaupun manusia adalah makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup seorang diri dan pasti membutuhkan orang lain, sistem sosial terbaik apapun pasti akan mempunyai celah yang membuat kehidupan manusia tidak akan sesempurna utopia. Mengatur hajat hidup berbagai macam bentuk masyarakat tidak semudah menerapkan pengaturan pada game, karena di dalam masyarakat pasti ada berbagai komunitas yang berbeda pandangan. Bahkan di dalam komunitas tersebut pun masih akan ada perbedaan pemikiran dari setiap individunya. Kepuasan diri masing-masingnya tidak bisa disamaratakan, karena jalan hidup setiap manusia akan kembali kepada instingnya.